Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia maulid, pengurus masjid, para alim ulama, tokoh pemuka masyarakat, aparat pemerintah sipil dan militer, para sepuh, para mujahidah, khususnya guru-guru kita yang mengajar kita. Kita doakan semua mantap Allah fi hayatihim wa nafa'na bi ulumihim. Amin. Malam ini kita memperingati maulid kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal hari Senin. Beliau hijrah ke Madinah itu juga sama Pak, tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Dan beliau juga wafat hari Senin habis subuh tanggal 12 Rabiul Awal kembali. Jadi gampang mengingatkan siapa itu Rasulullah. Tujuan kita memperingati maulid untuk mengingatkan kita yang hadir, mengingatkan saya supaya kita jangan lupa kembali ke ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita malam ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Pertolongan, arti syafaat itu pertolongan Pak di hari kiamat. Abu Lahab, ibu pernah dengar ya Abu Lahab? Bukannya Abu Gosok, Abu Lahab. Itu paman Nabi tapi dia kafir Pak, gak mau beriman. Rasulullah mengatakan Abu Lahab ini disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Ma'udzubillah ya, karena kafir. Tetapi kata Nabi bisa tersenyum setiap hari Senin. Jadi tiap hari Senin Allah meringankan sampai siksaannya seringan-ringannya sampai dia bisa menikmati, bisa tersenyum. Kenapa kok bisa setiap hari Senin? Ternyata jawab Nabi karena beliau Abu Lahab ini pernah gembira menyambut kelahiranku di hari Senin. Nah, begitu Pak. Jadi yang kafir aja masih dapat syafaat ya. Makanya tujuan kita ya untuk kembali ke ajaran Rasul tadi. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaat. Sebab kaidah usul fikih itu Pak, al-umuru bimaqasidiha. Jadi kalau ditanya memang ada Pak Ustaz tuntunan dari Rasul maulid. Nah, ini kaidahnya. Setiap urusan itu dilihat tujuannya. Itu kaidahnya. Jadi jangankan di akhirat rupanya yang dapat syafaat, di dunia ini aja sudah terbukti. Ibu pernah dengar orang baca Barzanji, baca maulid? Ustaz ceramah di Batam itu di kepulauan belakang Padang namanya, cuma 3 kilo dari Singapura pulau. Itu persis tanggal 12 kemarin. Kemudian saya diundang di Bontang, Kalimantan. Itu baca maulid itu Pak sampai 2 jam. Jadi begitu saya datang, saya pikir langsung ceramah. Katanya baca bersandi itu makan waktu 2 jam. Masya Allah. Itu tradisi daerah. Bersandi itu Bu dikarang oleh 2 ulama.
Satu Imam Ja'far, kedua Imam Busri. Ya, Imam Busri ini Pak, orang Palestina. Beliau itu sejak lahir itu lumpuh, nggak bisa berjalan. Nah, dia mengarang qasidah burdah di dalam Barzanji. Dia mengarang qasidah burdah namanya Pak. Nah, di Bontang itu baca qasidah burdah itu Pak. Wow, lama. Nah, begitu selesai dia karang sejarah Imam Busri ini. Malamnya selesai, harinya siangnya dia selesai mengarang qasidah burdah itu. Malamnya dia bermimpi kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oh, senang dia Pak, kedatangan Nabi. Apa dalam mimpinya itu? Nabi bilang sama dia, saya kata Nabi ingin mendengar qasidah ini dibaca langsung oleh pengarangnya. Paham ceritanya? Mimpi Pak. Oh, senang Imam Busri kedatangan Nabi, dan Nabi kepengen mendengar qasidah yang dia karang. Dibacalah oleh Imam Busri. Tetapi karena baru ini sampai ke bait ke-60, beliau ini lupa. Kalimatnya itu berbunyi da'mat da'akun nasorofi Nabi. Dia lupa Pak, karena baru selesai dikarang. Begitu dia lupa, dia minta izin dengan Rasulullah dalam mimpi itu Pak. Maafkan Rasul, saya mau ke kamar dulu, mau ngambil catatannya. Paham ya? Jadi waktu dia membaca itu Pak, dia nggak bawa catatan, adanya di kamar. Nah, begitu dia mau bawa, minta izin dengan Rasul mau ke kamar, dalam mimpi itu Pak, memang dia merangkak, kan orangnya lumpuh. Ya Allah, merangkak. Rasulullah cegah, udah nggak usah diambil. Saya nggak bisa melanjutkan Rasul. Bait apa yang saya tulis? Nah, Nabi jawab, kau tulis baitnya itu wakum bimasita madhan fihi waqtaki. Oh, dia terima. Dia baca lagi Pak sampai selesai. Malah Nabi yang ingatinya. Nah, begitu Nabi mau pamit, dia menangis. Dia bilang, Rasul, mohon maaf saya nggak bisa ngantar kau ke depan. Bapak harus merangkak soalnya, lumpuh. Nabi dalam mimpinya itu ada selendang. Ya, burdah ya. Dipukulkan ke paha Imam Busri. Dengan izin Allah, coba kau berdiri. Berdiri dalam mimpi itu Pak. Akhirnya dia berjalan melepas Rasul. Begitu nyampe keluar rumah, dia antar lagi, begitu kira-kira 10-15 langkah, pandangannya hilang. Rasulullah sudah tidak ada, dia bangun dari tidur. Ya Allah, cuma mimpi aku jalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syafaat Pak. Sejak hari itu Imam Busri bisa berjalan. Makanya qasidah yang dia karang tadi judulnya itu Mahabbat Rasul, mencintai Rasul. Dia robah. Qasidah burdah, qasidah selendang. Ya, karena selendang Rasul itu yang dipukulkan ke paha dia. Jadi syafaat itu ternyata bukan hanya di akhir. Jadi bodoh kalau orang nggak gembira memperingati Maulid. Bodoh dia, nggak mengerti sejarah. Gitu. Satu lagi Bu, pengarangnya itu Imam Ja'far Al-Barzanji, nama kotanya ya, Imam Ja'far. Itu yang suka dibaca-baca itu. Imam Ja'far tiap hari ngajarkan sholawat itu keliling kampung. Ya. Satu hari Bu, istrinya berpesan, Pak, katanya hari ini banyak yang akan kita bayar. Ya. Jadi namanya rumah tangga ya. Mungkin ada utang harus dibayar gitu loh. Atau mungkin arisan belum di store kayak gitu. Ya. Insya Allah kata Imam Ja'far itu. Jadi banyak biaya yang diperlukan oleh istrinya hari itu. Tapi tugas dia tetap ngajar aja, lillahi ta'ala. Nah, begitu ngajar keliling Pak, rupanya hari itu
dia nggak mendapatkan uang transport dari yang ngajar karena keadaan darurat kali ya. Tapi nggak apa-apa, dia senang aja, walillahi ta'ala. Akhirnya dia pulang. Nah, untuk memberitahu istrinya supaya lebih cepat, hari ini kita nggak bawa uang, tolong bagaimana mengatasinya kebutuhan itu tadi. Dia ngambil jalan pintas, Pak. Dia ngambil jalan pintas, jalan yang jarang dilalui orang, tapi jalan kaki, tapi jarang dilalui. Jadi banyak hal-hal yang kurang bagus jalan tuh. Ada paku diambil gitu, takut daripada keinjak sama orang. Ada paku diambil, dia kantongin Pak, bakal tempel nanti. Kenapa dia sama orang? Nyampe ke rumah, istrinya udah nyambut. Nah, dia belum bilang bahwa hari ini nggak dapat uang, dia mau sholat dulu mandi. Ya, paham nggak cerita saya? Ya. Dia mandi Pak, nah persis dia mandi, istrinya ngerogoh kantong gamis Imam Ja'far. Dia rogoh, dia kaget setengah mati Pak. Begitu dibuka, paku berubah jadi emas. Ya Allah, paku berubah jadi emas. Coba kalau paku segede ini jadi emas. Selesai dia mandi, dia sholat sunnah 2 rakaat. Dia udah siap-siap apa? Menerima omelan istrinya. Iya. Ternyata begitu dia sholat sunat, istrinya ketawa. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak dapat hadiah emas dari mana? Bang Ja'far bingung. Tadi dia ngasih emas, cuma emasnya berbentuk paku katanya. Tapi ini emas murni. Jadi dijual ini berapa gram ini? Wow. Istighfar Pak Imam. Bang Ja'far, ya Allah. Itu syafaat salat. Masya Allah. Dirubah Allah paku bisa jadi emas. Makanya kalau ibu pulang nanti ada paku dalam kantor ini. Syafaat itu namanya. Jadi luar biasa. Ya, maka di daerah tadi baca kitab Barzanji itu luar biasa. Qasidah Burdah tadi doa mereka minta kesehatan gitu loh Pak. Sedangkan qasidah yang dikarang oleh Imam Ja'far itu minta kemurahan rezeki. Orang paku berubah jadi emas. Itu kejadian di daerah itu. Jadi kita cerita sejarah Imam Muslim panjang kemarin. Bapak mereka nggak tahu kalau nggak diceritakan. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran menurut Imam Ghazali paling tidak ada 10 misi pokok yang dibawa Rasul. Misi yang pokok. Satu dari yang 10 itu adalah terungkap di surat Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak memutus engkau Muhammad, kata Allah, kecuali ajaran yang kau bawa itu memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Nah itu Pak Quran. Ajaran yang dibawa Nabi memberi rahmat kepada seluruh makhluk alam semesta. Bagaimana kita mau menjabarkan itu? Ilmuwan Pak, menjabarkan ajaran Nabi itu tadi. Artinya ajaran Nabi itu bukan nyusahin, bukan ngerepotin, justru menyelamatkan kita, kebaikan buat kita. Jangankan kita manusia, matahari aja dapat rahmat. Kenapa dapat rahmat Pak? Maka itu putaran matahari Pak. Putaran bumi mengelilingi matahari dipakai waktu sholat. Tergelincir matahari zuhur masuk, terbenam matahari maghrib masuk. Standarnya di matahari. Kita matahari terbenam udah diukur jam sekian. Bukan di jam, di matahari. Makanya jam maghrib itu Pak berubah-ubah. Jam isya ini 7.20 berubah-ubah. Maghrib tadi 6.10 berubah-ubah karena
terbenam matahari jam 6.10 menit selama 3 hari. Mega merah hilang di barat 15 menit. Selisihnya 1 jam 15 menit. Nah itu patokannya. Jadi matahari dapat rahmat dipakai pedoman sholat. Bulan dapat rahmat dipakai hitungan hari kan. Begitu Pak. Semut aja masih dapat rahmat. Ada semut yang jalan beriringan hitam Pak. Itu nggak boleh dibunuh. Haram dibunuh. Hadis Nabi. Tahu nggak semut hitam beriringan? Itu nggak menggigit. Itu nggak boleh dibunuh. Jangan dibunuh ibu. Sapuin aja. Atau bilang aja pergi, jangan masuk lewat sini. Dia nggak menggigit, dia nggak mengganggu. Kenapa nggak boleh dibunuh Rasul? Masalul mu'min itu contoh simbol orang beriman. Jalannya berjamaah, nggak pernah nyimpang sono kemari, nggak pernah berpisah. Kalau ketemu temannya dia salaman. Iya. Karena nggak punya tangan Pak, terpaksa bibir sama bibir salamannya. Dan diatur oleh Allah. Makanya nggak boleh dibunuh. Ayam dapat rahmat Pak. Ajaran Nabi motong ayam pakai pisau yang tajam. Kenapa? Nah, baru dijawab oleh ilmuwan. Pisau yang tajam tidak menyentuh saraf rasa sakit. Tuh rahasianya itu. Makanya Pak di Jerman tahun kemarin itu heboh di Jerman. Himbauan dari Hannover University. Maaf sedikit agak ilmiah karena saya udah nanya di jamaah kita berpendidikan, ya semua berpendidikan. Ya. Gampang saya. Hannover University Jerman Bu membuat penelitian menghimbau di media, di mall. Apa himbauannya? Minta masyarakat Jerman makan daging yang dipotong menurut ajaran Islam. Tuh. Coba bayangkan itu Pak. Jadi baru terbukti ajaran Nabi itu al-Islam ya'lu memang tinggi. Dan nggak ada yang bisa nyainginya. Nah, baru terbukti. Dulu orang mengatakan pemotongan cara Islam itu sadis. Dianggap nggak pada peri kemanusiaan. Kalau cara Barat pemotongannya katanya nggak sadis karena binatangnya digetok dulu kepalanya pingsan baru dipotong. Oh. Kalau sapi Pak digetok sama balok, sempoyongan dia pingsan. Dalam keadaan pingsan baru dipotong itu cara Barat. Nah, kenapa kok Hannover University memerintahkan begitu? Dia buktikan 10 sapi Pak. 5 dipotong cara Islam, 5 cara Barat. Cara Barat ini Pak digetok kepalanya baru dipotong. Jadi saat dipotong sapi nggak mengadakan reaksi. Kenapa? Kalau lagi pingsan. Nah, jadi cara penelitiannya begini. Ditaruh di kepala sapi satu alat yang akan merekam rasa sakit binatang. Direkam, ada alat. Mereka nyebutnya ECG, elektroencephalograph, EEG. Dia akan merekam rasa sakit, ditaruh di kepala. Ada lagi satu alat ditaruh di dekat jantung, diajarkan. Alat ini mereka sebut ECG, elektrokardiograf. Iya Pak. Gimana hasilnya? Nah, 3 detik dipotong cara Islam, grafik rasa sakit binatang tidak menunjukkan kenaikan. Baru terjawab. 3 kali 3 detik setelah 3 detik pertama, rasa sakit binatang itu turun, nyampe ke 0. 0 sama dengan tidur. Puyeng ilmuwan melihatnya. Kenapa kok begitu? Nah, dalam 15 detik sudah hampir 100% darah keluar. Nah, itu rahasianya cara Islam. Bagaimana cara Barat? 3 detik dipotong cara Barat, dibuat pingsan, dipotong, binatang nggak ada reaksinya. Ternyata rekaman rasa sakitnya naik, Bapak. Jadi ruhnya menjadi kesakitan. Ya Allah, menjadi kesakitan sedangkan badannya pingsan kan. Tapi rekamannya naik sakit. 3 kali 3 detik setelah 3 detik pertama,
rasa sakit memuncak maksimal, Pak. Akibatnya jantung berhenti pompa darah karena kesakitan. Tersisa 25% darah nyangkut di kulit, di tulang, di daging, di urat. Terjadi pembusukan. Kurang baik dikonsumsi manusia. Nah, hebat nggak? Berbeda cara Islam. Darahnya bersih. Makanya dihimbau oleh Hannover University, makan daging harus dipotong cara Islam. Masya Allah. Nah sekarang nanti timbul pertanyaan kalau kita ditanya orang, kenapa saat dipotong sapi menggelepar? Ternyata dia menggelepar Pak, bukan karena kesakitan. Ini jawabannya. Sapi menggelepar waktu dipotong atau kambing menggelepar waktu dipotong, reaksi spontan karena jantung terlalu kencang mompa darah. Nah, kalau dia kesakitan, grafiknya naik. Lah ini kok nggak naik? Karena darah mompa keluarnya terlalu kencang. Itu yang menyebabkan dia menggelepar. Timbul pertanyaan, Pak, kenapa darah begitu cepat keluar? Ajaran Nabi, tolong putuskan 3 urat waktu motong. Urat pernapasan, urat saluran makan, urat saluran darah. Itu sebabnya, Pak. Timbul lagi pertanyaan, kenapa kok sapi nggak menunjukkan rasa sakit? Jawabnya bukan karena pisau yang tajam. Nah, kalau ibu kan di dapur ya, ada pisau dapur. Coba kalau ibu kena pisau dapur yang tumpul, itu berasa perih, darah keluar, perih, sakit. Kenapa? Karena tumpul. Coba kalau ibu kena silet, itu nggak berasa sakit kalau keluar darah. Iya, yang berasa itu silet di RCTI, ada silet. Di RCTI, Pak. Kalau ibu udah tahu dan nonton. Itu acara ngomongin orang Pak, silet. Kalau di RCTI silet. Di stasiun lain juga ada Bosi, Fort Bosi, Check and Reject, Kasapusu, Wadi, Dir Plus, ada Kiss Plus, ada Infotainment, ada silet, ada Was-Was, ada kabar-kabari, ada Insen, ada Salita, Obsesi, Korso. Kita karena baca koran, ada daftar acara di koran. Cucu saya itu kan langganan Warta Kota, kita langganan Republika. Jadi kebaca acara ngomongin orang sampai 20 judul. Astagfirullah, hebat ya Indonesia. Nah begitu Pak. Jadi ketahuan ajaran Islam itu tinggi. Jadi ayam dapat rahmat disuruh Nabi potong pisau yang tajam. Masya Allah. Ilmuwan Turki membuat laporan tahun kemarin. Terjadi di universitas, di rumah sakit Chonghua Christian Hospital di Taipei, Taiwan. Tahu Taiwan? Dari Cengkareng. Kamu tahu Cengkareng? Antara Cina, Taiwan. Nah, ibu kotanya Taipei. Ada rumah sakit Chonghua Christian. 2 kepala rumah sakit, bukan kepalanya, direktur. Tahu direktur apa? Itu masuk Islam. Ya, masuk Islam, Pak. Cuma nggak diekspos saja di media. Kenapa nih 2 dokter orang pintar ini masuk Islam? Sebabnya dokter spesialis liver di rumah sakit itu mati terserang kanker liver. Dan dokter spesialis liver mati karena kanker liver. Nah akibatnya diseliti, ini yang spesialis liver aja mati keserang kanker liver.
Bagaimana ini cerita? Nah, diteliti Pak, diteliti 2 bulan ketemu timnya, diketahui rentan livernya itu. Apa sebabnya? Kebiasaan dokter sejak kuliah tidur di atas jam 12 malam. Ini udah jam berapa nih jam 3? Kalau jam 6. Kebiasaan dokter. Jadi oleh ilmuwan ini yang meneliti Pak, dia mencari ajaran agama mana yang ajarin tidur. Nah, dia baca kitab Kojiki agama Shinto Jepang, nggak ngurusin tidur. Injil udah dibolak-balik, perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ngurusin tidur. Kitab Konghucu, Lessing, Leci, itu kitab Konghucu. Gak ada urusan tidur, kebanyakan nujum malah urusan. Weda Hindu nggak ngatur tidur. Tripitaka Muda nggak ngatur tidur. Zenda Vesta kitab Majusi nggak ngatur tidur. Yang ngatur tidur Islam. Bukhari Muslim mengungkapkan 6 item tidurnya Nabi. Itu yang ngajarin tidur. Gara-gara mempelajari tidur Nabi, 2 direkturnya masuk Islam. Ya Allah. Coba. Jadi apa yang dikatakan Allah di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu memang terdapat contoh yang baik. Cuma kita nggak tahu sejarah, nggak mempelajari sejarah. Nabi itu sudah memberi contoh Pak, tidurnya, bicaranya, minumnya Nabi itu nggak sekaligus. Ini benar. Nabi kalau minum, narik nafas, jadi diteguk dulu. Narik nafas dulu dia, baru minum lagi. Allah, cara minum Nabi. 3 kali. Iya. 3 kali. 3 kali. Bismillah. Begitu. Nah kita kalau minum sekaligus. Ternyata Bu, minum cara Nabi itu cara terbaik memasukkan oksigen ke perut. Yang kedua, kalau kita sekaligus tekanan ke saraf mata terlalu tinggi. Nah tolong anak-anak jangan dibiasakan tidur minum sekaligus. Kasihan saraf matanya. Bisa-bisa nanti belum 40 tahun dan pakai kacamata. Nah, itu rahasia. Nabi makan aja pakai tangan, padahal ada sendok. Apa bedanya? Nah, ini ilmuwan menjawab. Kalau pakai sendok, ini suara jelas ya? Kalau pakai sendok, pekerjaan khusus ngolah makanan itu 6 jam. Itu kalau pakai sendok. Ya. Tapi kalau pakai tangan, nah, pekerjaan khusus ngolah makanan itu cuma 3 jam. Nah, kayak Ustadz ini usia udah 71 tahun. Gak kelebihan banyak ini umurnya. Jadi bagusnya pakai tangan supaya khusus cuma 3 jam kerja. Kalau bapak-bapak kan masih 17 tahun, nggak apa-apa pakai sendok. Itu Pak, rahasia pakai tangan. Baru terjawab, pantas Nabi ngajarkan pakai tangan. Kenapa? Ternyata diteliti ilmuwan Pak, di tangan kita itu ada 5 energi. Ada energi pembusuk itu ada. Tuh. Jadi makanan yang dipegang oleh tangan itu lebih cepat ngebusuk Pak, gitu loh. Besok buktikan, kobok sayur pakai tangan. Nanti Bapak makan 2 jam kemudian itu sayur. Apa yang terjadi? Basi. Gara-gara tangan. Walaupun tangannya bersih Pak, Bapak cuci tangan bersih, kobok sayur tetap basi 2 jam. Masya Allah. Itu rahasia tangan.
Ada lagi energi lain, misalnya Ustaz ceramah di pabrik pohlam. Itu manajer pabrik pohlam itu Pak ngasih tahu, Pak Ustaz tolong beritahu keluarga kalau masang lampu berlapis kain. No. Kenapa Pak manajer? Sudah diuji coba, bohlam yang dipegang pakai tangan lebih cepat putusnya. Astagfirullah. Kenapa nggak dikasih tahu Pak manajer dengan konsumen yang beli lampu? Rahasia dagang. Nah kalau dikasih tahu, jangan putus-putus lampu. Dia kagak laku lampunya. Subhanallah. Jadi apa yang dicontohkan Nabi itu Masya Allah. Sejak dari kesukaan Nabi bu, susu, madu, kurma, semangka, mentimun, buah labu, itu bisa diurai kelebihan. Nah tadi ilmuwan, kita balik ke ilmuwan tadi Pak. Masuk Islam karena tidur Nabi 6 item, udah tahu belum tidur Nabi? Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad malah nggak tahu, malah orang Taiwan tahu. Nabi kalau tidur di akhir sepertiga malam yang awal, tetapi beliau akan bangun di awal sepertiga malam yang akhir. Nah, kalau jam berarti beliau ini tidur jam 10-11. Umumnya begitu Pak, jam 10-11. Ya, tidurnya Nabi. Tapi beliau tidur jam 11, jam 2 udah bangun. Ya, bangun ngapain? Sholat. Nah ibu-ibu kebanjiran kemarin bangun juga, Ustaz kita jam 2 bangun, jam 3 bangun, cebok doang. Ya. Kacau urusan. Nabi itu bangun sholat, tahajud. Begitu Pak. Nah kita ini tahajud kalau ada masalah kan. Coba ada masalah, kagak tahajud. Udah ada masalah aja baru mau tahajud. Coba ada perhatiin orang-orang. Kok tahajud dia ini Ustaz begini-begini. Dah habis sebabnya kan. Jadi orang tahajud kalau ada masalah. Padahal itu biar gak ada masalah. Permintaan Allah tadi. Ternyata bu, itu cara Nabi. Tidur jam 10-11 itu dibenarkan karena, karenanya apa? Ternyata bu, ada energi kayu mau bekerja di badan kita, membasmi racun di toksin itu jam 11 malam mulai. Jadi kalau ibu belum tidur, bapak belum tidur, jangan terlalu banyak pekerjaan. Jadi kalau ibu lagi nonton TV jam 11, udah santai aja, relax. Jangan sembari nonton balas SMS bang ini kok goreng nasi ya. Dapur lagi keluar. Jadi enak bikin kopi lagi. Jadi energinya susah bekerja. Jadi jam 11 itu memang harus santai, relax. Jangan lagi banyak bekerja supaya energi itu bekerja. Energi itu membasmi racun di toksin. Namanya energi kayu. Tuh. Bangun jam 2 diterima oleh ilmuwan karena jam 2 itu merangsang seluruh sel saraf. Di Jerman bu, di Prancis, Ilham yang ngomong anak Pak Habibie ke saya. Di Jerman Pak Ustaz sudah ada rumah sakit menterapi orang dibangunkan jam 2 malam. Bukan tahajud, bukan, cuma nonton video aja. Harus bangun jam 2. Tapi suruh tidur dulu Pak. Kenapa mereka dibangunkan jam 2? Orang-orang yang punya gejala mau stres, terlalu banyak beban. Ya Allah. Jadi ajaran Nabi itu memang benar, bangun jam 2 itu bagus. Air terbaik yang keluar dari bumi bu, itu jam 2. Makanya besok kalau ibu bangun jam 2 jam 3, cuma ini air kita ke tangki ya. Nah itu di setelan air itu bisa di setel dari sumur langsung ke keran. Jadi ibu tanya sama tukang pompa, itu ada setelannya. Ini ke keran. Kalau ini ke tangki dulu. Nah yang ke keran itu kalau di setel, jadi air keluar langsung dari bumi. Itu beda. Pertama nggak dingin kalau jam 2 ke atas itu.
air yang keluar dari bumi itu. Jadi banyak kelebihan jam 2 ke atas itu. Nah, itu tidur Nabi. Apalagi yang kedua tidur Nabi, matikan lampu. Itemnya. Mungkin kita pikir dulu zaman Nabi nggak ada listrik jadi susah. Bukan. Nabi bangun juga dinyalain lagi ke lampunya dia. Ternyata jawaban ilmuwan, di badan kita ada hormon kekebalan tubuh. Hormon itu namanya hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu produktif jika tidak ada cahaya. Kalau siang nggak bisa ada cahaya. Malam kalau kita tidur ada lampu tidur kan bisa produktif. Jadi kalau kita ada cahaya terus itu hormon nggak bisa aktif. Makanya gelap sesaat supaya hormon kekebalan tubuh itu produktif. Nah, itu hikmah kenapa matikan lampu, Bapak. Apalagi item tidur Nabi, meletakkan tangan kanan di pipi kanan. Kita pikir supaya iseng. Bukan karena iseng. Jawaban ilmuwan, energi telapak tangan kanan kalau ditempelkan ke pipi kanan bisa mengurangi kelebihan beban otak. Wow. Ini lagi tambah bulan harus banyak-banyak begini sekarang. Mengurangi kelebihan beban otak. Masya Allah. Dan hampir semua ajaran Islam itu kan mengajarkan itu. Yang ngaji Qori kan begini. Azan juga begini. Mana ada azan begini? Allah ada. Nah, kita tanggung bulan bukan begini. Ya Allah, Pak Ustaz, arisan nggak keluar lagi bulan kita. Lalu tangannya salah. Arisan nggak keluar lagi, kondangan berapa tempat? Nah, salah naruh tangan. Utang banyak. Nah, itu gunanya Nabi tidur, mengurangi kelebihan beban otak. Jadi bangun tidur, daya pikir beban tadi itu berkurang. Nah, kita bangun tidur semboyongan bukan karena ngantuk, mikirin utang, mikirin ini kan begitu. Karena nggak dikurangi tadi, Pak. Masya Allah. Apalagi item tidur lagi, mengawali tidur miring ke kanan dulu. Ya, mengawali tidurnya miring ke kanan. Ternyata Pak, ilmuwan menjawab, akibat miring ke kanan itu meringankan otak bagian kiri. Kenapa? Otak bagian kiri ini bekerja ngatur anggota badan bagian kanan. Otak bagian kanan ngatur anggota badan bagian kiri. Nah, sehari-hari kita kan kerjanya tangan kanan semua. Masak tangan kanan, ngitungin duit kanan, tangan kanan, ngomelin laki juga tangan kanan. Lagi kerjanya otak kiri. Makanya tidurnya miring ke kanan supaya dia istirahat. Yang kedua, meringankan beban jantung. Ketiga, melancarkan pernapasan. Keempat, memperbaiki posisi ginjal. Wow. Banyak contoh baik dari Nabi, kita aja nggak tahu. Keempat, menghilangkan mual muntah. Bu, Ustadz ini baru punya cucu yang ke-13. Iya. Istri saya itu 6 anaknya. Anak istri saya itu 6. Nah, cucu 13. Cucu ke-13 ini baru 2 bulan setengah. Sama ibunya puyeng, pernah pusing, disusuin, ASI, muntah dulu. Untung saya lagi ada. Tolong miringkan ke kanan. Posisi badan itu miringkan ke kanan. Dia kaget, dimiringkan, iya miringkan badannya ke kanan, berhenti muntah. Kok dari mana? Nah, ini Nabi ngajar, miring ke kanan. Tuh, jadi Pak, kalau miring ke kanan, rasa mual muntah itu hilang. Ini kita banyak enak nih. Lihat bini udah cakep-cakep, masih enak aja.
Makanya bu, miring ke kanan supaya lihat suami kita jangan penuh. Dan alhamdulillah punya suami ahli ibadah, sehat, banyak duit, ganteng, minati. Alhamdulillah. Nah, kalau kebenjero ada yang nggak karena udah punya suaminya udah nggak beres, udah sakit, nggak punya duit, nyakitin, PA lagi. Kacau lah dia. Tidur Nabi. Apalagi item tidur Nabi, baca doa. Doa apa yang dia baca? Gampang, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca doa dia satukan di badan. Ternyata bu, energi ayat tadi kalau disatukan ke badan, sulit setan masukkan mimpi. Itu rahasianya. Baru tahu. Jadi bacakan Al-Falaq, An-Nas, satukan di badan Pak. Jadi setan yang ada keluar yang mau datang masukkan mimpi juga sulit. Gara-gara energi Al-Falaq, An-Nas. Apalagi yang keenam, item tidur Nabi bu, berwudu lebih dahulu. Nah kita kan berwudu kalau mau sholat. Ternyata ya Allah, air wudu itu air energi. Air itu ada energi gara-gara kita bacakan doa. Oh. Ilmuwan Austria namanya Dr. Leopold, ahli psikiater, mempelajari ilmu akupuntur Cina. Dalam dunia akupuntur ini dia kaget. Dia menemukan 493 titik akupuntur di badan kita yang kalau kena air merangsang semua saraf yang ada di badan. Yang mengejutkan Leopold, titik akupuntur yang 493 itu adanya di anggota wudhu orang Islam. Nah, kita baru tahu. Ya Allah, dia anggota wudhu titik akupuntur itu. Di muka ini bu, terdapat 84 titik akupuntur. Makanya kalau berwudhu sempurnakan basuh muka. Di tangan 95 titik akupuntur. Di kepala di bagian atas 64 titik akupuntur. Di kaki sampai ke mata kaki 125 titik akupuntur yang pekat kena air. Di kuping yang kita nggak kira 125 titik akupuntur. Makanya besok kalau basuh kuping menurut Leopold dipijit supaya titiknya kena. Nah kita nggak tahu ilmunya selama ini. Di kebun jeruk ibu-ibu kalau basuh kuping nyolek doang begini kok. Nggak tahu ilmunya. Tahu ilmunya rupanya sempurna Bapak. Tuh kehebatan ajaran Islam. Dr. Leopold merubah nama Baron Umar setelah masuk Islam. Kenapa dia kontan masuk Islam? Dibacakan surah Al-Maidah ayat ke-6. Bukan 51, ayat ke-6. Bukan. Dibacakan Al-Maidah ayat ke-6. Langsung begitu dia baca, Islamkan saya. Kenapa kok kontan dia masuk Islam? Nah, nanti lihat terjemahan Al-Maidah ayat ke-6 itu. Ada 3 perintah Allah. Pertama wudu, kedua tayamum, ketiga mandi junub. Kok dia kontan masuk Islam? Ini sains, ilmu, dia bilang. Baru terbukti di abad ke-20 ini, ilmu ini. Kok Quran sudah ngomong 1400 tahun. Nah, mana buktinya? Wudu perintah Allah tadi sesuai dengan akupuntur. Baru dibuktikan sekarang titik akupuntur oleh ilmuwan Cina. Titik akupuntur. Tayamum sesuai dengan unsur tanah manusia itu sama. Jadi tayamum itu nggak salah. Mandi junub. Nah, diteliti di Jerman tahun 75. Terpaksa diomongkan karena ilmu pengetahuan. Ilmuwan meneliti Bapak, setiap suami mencampuri istri 2 miliar spermatozoid keluar.
70% energi suami terkuras. 70%. 40% energi istri yang terkuras. Itu penelitian. Jadi yang hancur itu suami 70% energinya. Nah, ilmuwan itu menjawab, mencari bagaimana mengembalikan energi yang repot bagi kaum pria. Masya Allah. Apa jawabnya? Mandi. Mandi, Pak. Nah, kita orang Islam memang sudah diperintahkan Allah mandi junub. Nah, ternyata di sana begitu, Bu, di Jerman mulai diberlakukan. Tiap suami campur buru-buru mandi, Pak. Iya. Karena mengembalikan energi yang terkuras. Nah, jadi kelalaian kita selama ini, maaf, karena udah pada kadaluarsa sebagian ini. Jadi kelalaian kita selama ini, campur malam, mandinya besok. Jadi tenggangnya lama. Nah, itu kelalaian sebetulnya. Jadi Pak, kasarnya itu lebih cepat, lebih bagus untuk mengembalikan energi. Astagfirullah. Dokter Harun Yahya ngirim saya PCD. Ibu. 20 binatang yang kawin di Afrika diteliti. Semua tunduk dengan Al-Maidah. Coba. Kucing habis kawin takut dengan air tayamum di film. Perhatiin kucing, dia habis kawin mesti tayamum. Masya Allah. Burung pipit habis kawin bengong baru mandi. Bengong. Kita pikir tadi mau tidur, rupanya bengong. Kalau bisa merokok dulu baru mandi. Di film. Udah kita nggak usah cerita. Yang paling konsisten dari 20 binatang ini bebek. Ternyata bebek tiap habis kawin langsung mandi. Padahal nggak pernah baca surat Al-Maidah. Astagfirullah. Jadi hebat. Malah bebek. Jadi ajaran Nabi rahmat kebaikan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Sejak dari ayam tadi, ibu-ibu dapat rahmat. Kan ada surah ibu di Quran. An-Nisa, surah bapak malah nggak ada. Makanya jabatan ibu dalam Islam itu lebih banyak sebetulnya, maaf. Cuma nggak dipahami aja. Tiang negara kita Nabi ibu, Pak. Madrasah anak ibu. Kepala rumah tangga ibu. Pemegang kunci surga ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Iya. Makanya ibu dalam Islam harus dihormati dulu baru bapak. Kenapa? Karena tugas ibu berat. Betul apa betul? Betul. Ngurusi anak. Iya. Ngurusin makan. Jangankan manusia, binatang, Bu. Harun Yahya itu ngirim CD kelebihan binatang yang diciptakan Allah. Saya salut melihat burung. Itu ibunya burung netaskan telur 3 biji. Begitu anaknya muncul, Pak, ibunya burung langsung terbang nyari makan. Dia ngambil putih bunga, dikunyah-kunyah sama dia. Diwahyukan barangkali oleh Allah supaya nggak keselak. Selupin ke air dulu. Dia celupin ke air, baru disuapin ke anaknya. Ya Allah, oh maaf anak, belum bisa melihat, baru lahir. Anaknya 3, ibu burung 3 kali balik ngasih makan anaknya. Masya Allah. Di sampingnya ada bapaknya burung, bengong aja. Yang bengong bapaknya burung, jangan dibalik. Bukan burungnya bapaknya burung. Astagfirullah. Hebat. Jadi benar Islam harus menghormati ibu lebih dulu. Tapi maaf Bu, itu penelitian ilmuwan saya kagumi juga. Yang paling berat di dunia ini katanya perjuangan ibu nyamuk.
Kenapa perjuangan ibu nyamuk dianggap berat? Mereka meneliti nyamuk yang mengisap darah 95% itu nyamuk yang lagi hamil. Sengaja dia isap darah untuk memberi gizi terhadap telur yang dia kandung. Risiko mati di tabung. Makanya ibu nyamuk paling berat, ada risiko mati. Sahid tuh. Mati sahid orang dia mati hamil. Jadi nggak apa-apa dibunuh, kita selamat dari penyakit, dia mati sahid. Kan dia hamil, lagi hamil. Aturan Allah. Tuh, ibu nyamuk paling berat. Begitu. Orang kafir aja Pak masih dapat kebaikan. Jadi pernah orang kafir Pak ngeledek Allah. Jadi begini kata kafir Mekah. Muhammad coba tanyakan dengan Nabi, Tuhan, kira-kira bulan depan berapa harga kurma dari Sam? Enggak. Nah itu Allah rupanya marah, kata malaikat Jibril. Diledek sama kafir tadi itu marah. Sehingga malaikat Jibril memberitahu Allah menurunkan azab untuk kafir. Nah, jadi tinggal nunggu aja azab dari Allah. Begitu hari mau diturunkan azab, malaikat Jibril turun bawa ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad nggak jadi azab diturunkan hari ini. Kenapa? Kau ada di tengah mereka. Jadi karena Nabi ada di Mekah, nggak jadi. Kalau azab diturunkan ya kena Nabi, umat Islam kena. Jadi itu kafir kebonceng selamat gara-gara ada Nabi. Oh, kebonceng selamat. Makanya Nabi katakan orang kafir kebonceng selamat karena doa orang mukmin. Ya Allah, selamatkan sektor 1-2 dari angin puting beliung. Aman sektor 1-2. Kafir kebonceng aman. Ya, dia nggak sadar. Jadi kalau kafir itu dapat manfaat karena doa kita. Ya Allah, amankan 1,2. Kita kan nggak pernah ngomong ya Allah tolong diamankan di sektor 1-2 terutama yang cakep-cakep aja, yang jelek-jelek kan enggak. Oke. Doa kita. Nah orang mukmin dapat apa Rasul dari orang kafir? Ilmunya. Jadi orang kafir dapat manfaat karena doa, kita dapat manfaat karena ilmunya, kata Nabi. Makanya teknologi ini kan ilmu dari kafir semua. Dari atas Bapak lihat lampu, bikinan kafir. Video, siapa yang bikin? Kafir, handphone, kafir. Televisi, kafir. Mic ini juga kafir yang bikin. Mana ada mic mediin Haji Soleh apa gitu. Nah jadi orang mukmin dapat manfaat karena ilmu kafir, orang kafir dapat manfaat karena doa. Ya Allah. Nah sehingga umat Nabi waktu itu bilang dengan Rasulullah, Rasul, ini kebonceng selamat Mekah karena kau ada di tengah mereka. Bagaimana kalau kau sudah tidak ada? Nabi jawab, akan ditunda azab, kata Nabi, dengan sebab 3 perkara. Udah tahu belum? Satu, kata Nabi, Quran masih dibaca, qiraatul Quran. Jadi tolong sudah anak ngaji Quran, jangan enggak. Quran masih dibaca. Yang kedua kata Nabi, masih ada orang sholat berjamaah. Masya Allah. Bersyukur, penting itu Pak. Menunda azab sholat berjamaah itu Pak. Nah kalau tak ada lagi orang ke masjid, nah udah kawan. Yang ketiga kata Nabi,
masih ada anak cucu orang Islam, tertunda azab kalau masih ada anak-anak. Itu 3 rahasia itu. Hah? Itu dia. Nggak ada anak cucu kalau kita kawin itu. Quran masih dibaca, azab tertunda, sholat jamaah. Nah, yang Allah turunkan sekarang teguran, peringatan, musibah, dianggap kecil bukannya azab. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsika. Allah tidak menurunkan satu musibah kecuali karena ada kesalahan kamu. Jadi musibah yang datang ini sebenarnya karena kesalahan kita. Imam Ghazali bilang kesalahan kita ada 10, banyak. Masya Allah. Imam Ali bilang kesalahan kita cuma ada 6. Nah, yang sedikit Luqmanul Hakim. Luqman ngasih tahu kesalahan kita 5. Makanya Allah menurunkan musibah. Yang pertama penyebab kesalahan itu keadilan yang tidak ditegakkan oleh pejabat. Allah menurunkan musibah. Apa musibah itu di Jawa Timur, apa di Sulawesi, apa di Aceh, di Sumatera Barat. Pokoknya kalau keadilan tidak ditegakkan pejabat, musibah. Yang kedua kata Luqman, penyebab musibah tadi kurang dermawannya orang kaya. Jadi orang kaya nggak dermawan aja musibah, apalagi orang kaya nggak ngeluarin zakat. Orang kaya nggak dermawan aja pak musibah. Nah ini orang kaya kadang nggak ngeluarin zakat, bukan musibah lagi. Iya. Yang ketiga kata Luqman, ulama pewaris Nabi nggak didengar. Yang keempat banyak doa orang terzalim, teraniaya. Jadi orang teraniaya, tertipu pak, doa Allah menurunkan musibah. Yang kelima kata Luqman, kurang baiknya ada golongan wanita yang kurang baik di negeri. Itu musibah. Jadi keadilan tidak ditegakkan pejabat, musibah. Konglomerat gak dermawan, musibah. Ulama pewaris Nabi gak dengar, musibah. Orang terzalim banyak doanya, musibah. Kurang baik kaum wanita juga turun musibah. Jadi Bapak Ibu, kita merenung kalau ada musibah di Indonesia ini, mesti ada di antara yang 5 ini. Ya, tinggal pilih nomor berapa. Begitu. Makanya Luqman itu pak ngajarin muridnya, termasuk anaknya, sendi dunia itu nak 5 ini. Yang tadi pertama adilnya pejabat. Nah, dia simpulkan di jempol pejabat. Kedua dermawannya orang kaya, dia simpulkan di telunjuk. Ketiga ulama pewaris Nabi, dia simpulkan di jari tengah. Jadi ulama itu harus di tengah pak, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Yang keempat doa orang terzalim, dia simpulkan di jari manis. Yang kelima kurang baiknya kaum wanita, disimpulkan Luqman di kelingking. Dari sini muncul sejarah bersuit. Jempol lawan telunjuk, telunjuk kalah, pejabat lawan konglomerat. Nah telunjuk lawan kelingking, kelingking kalah karena duit lawan wanita. Wanita kalah sama duit hijau. Tapi kelingking lawan jempol, jempol kalah, wanita lawan pejabat. Kalah jempol ini kan, sweet begitu. Yang menang yang mana? Kelingking yang menang. Tuh sejarah bersuit itu kalau mau tahu. Dia nggak diajak bersuit, ulama jadi tengah. Mana ada suit begini? Kagak ada. Nggak boleh. Oh ini nggak sah. Allah Akbar, Luqman Hakim. Jadi tolong digalakkan tadi itu. Quran masih dibaca. Bu, Quran itu kitab yang paling banyak dibaca sebetulnya. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Karena Quran itu dibaca di dalam sholat.
Ya, tiap sholat itu dikerjakan tiap jam di dunia ini. 7:30 dari sholat Isya. Nah kita 8:30 di Thailand lagi sholat Isya. Kita 9:30 di sekarang ini 10:30 di India sholat Isya. Nanti 10:30 Iran sholat Isya, Pakistan, Iran. 11:30 Pakistan Isya, 11:30 Arab Saudi Isya, 1:30 Mesir Isya, 2:30 Libya Isya, 2:30 Aljazair sholat Isya. Jadi non-stop. Itu kehebatan Quran. Dan orang nggak pernah bosan dengerin Quran, apalagi yang bagus bacanya. Yang nggak bagus aja kita senang. Kalau lagu ada bosannya lagu. Kalau Quran nggak pernah bosan, belum ada kok ibu-ibu lapor. Emang kuluhu udah nggak ngetop pagi bosan. Malah kalau ada yang nanya, mau saya jawab paling ngetop kuluhu inna a'tayna wal asri. Iya. Paling top. Kenapa? Nggak ada yang lebih pendek lagi. Allah. Itu Quran, Pak. Firman Allah. Dan masih kita yakini keasliannya itu. Karena Quran ini bisa dihafal. Kita lain nggak ada yang hafal. Kok nggak bisa dihafal? Karena nggak ada kesatuan bahasa. Kita beda, agama Hindu itu beda. Di Bali bahasa Indonesia, di India bahasa India. Beda itu. Karena nggak ada kesatuan bahasa. Injil di Inggris bahasa Inggris, di Cina ya bahasa Cina, di Jawa malah bahasa Jawa. Injil nggak ada kesatuan bahasa. Nah, itu repotnya. Kalau Islam ini punya kesatuan bahasa. Ibu sholat di mana aja di dunia ini sama, bisa jadi imam. Jadi imam ibu sholat di Jepang, orang Jepang mesti jawab kalau tolin, mesti jawab amin. Sama. Sholat di India kita, jadi imam walaupun di India kan jawab amin. Gak mungkin dijawab asyrihi ya mesti. Nah itu kelebihannya kita nggak sadari. Mukjizat Quran itu Pak. Kalau ada whiteboard saya terangkan ke kelebihannya. Itu ada Pak, penelitian dari Dokter kelebihan Quran. Jadi misalnya di surat Al-Mudaththir Allah menyatakan orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka dijaga oleh 19 malaikat. Nah ternyata angka 19 ini menjaga Quran. Jadi misalnya huruf Allah di Quran itu habis dibagi 19. Ar-Rahman, jumlah Ar-Rahman di Quran itu habis. Itu semua. Alif lam mim, huruf alif lam huruf mim itu habis dibagi 19 semua. Kehebatan Quran. Angka 19. Jadi luar biasa. Begitu. Yang kedua kata Nabi tadi, masih ada sholat berjamaah. Nah, kenapa Pak? Sholat berjamaah itu simbol kesatuan orang Islam. Pembeda antara orang kafir sama orang Islam, mukmin ini Islam, cuma sholat. Kalau pakaian nggak bisa dibedakan. Orang kafir di Lebanon juga pakai gamis, sama. Megang tasbih juga padahal kafir. Peci nggak bisa dibedakan. Orang kafir juga pakai peci. Ada orang kafir pakai peci itu lebih. Iya. Jadi bedanya benar apa kata Nabi, cuma sholat. Begitu Pak. Nah sholat ini sudah diteliti Bu. Masya Allah. Pertama masalah wudhu. Kedua masalah waktu Pak. Ternyata diteliti Pak oleh ilmuwan. Sehari semalam itu ada 50 energi keluar. Yang paling super ada 5. Mereka sebut energi mayor Pak. Mencengangkan energi mayor itu keluarnya di awal waktu sholat. Jadi jam 4 itu keluar energi logam Pak. Kita mau subuh. Jam 12 siang itu keluar energi api.
Jadi energi mayor ini keluar di awal waktu sholat. Jam 3 kita mau asar, keluar energi air. Energi yang bisa memisahkan zat kimia, energi air. Jadi luar biasa. Ketiga, keajaiban sholat itu adalah gerakan. Gerakan dan ucapan itu relevan. Gerakan yang di sholat 9 gerakan. 1 berdiri, kedua takbir, ketiga ruku, keempat i'tidal, kelima sujud, keenam duduk antara 2 sujud, ketujuh tahiyat awal, kedelapan tahiyat akhir, kesembilan salam. Diteliti Pak oleh ilmuwan Cina di buku I Ching namanya, buku Cina itu I Ching. Ternyata gerakan sholat kita itu gerakan suprayoga, sehat. Ya, ini asal tahu aja. Kita berdiri, Nabi. Nah, ini. Jadi ini kena urat di tangan kiri, kena. Jadi menutup urat di tangan kiri menyebabkan tekanan darah di tangan kanan ini meningkat 2 kali. Kenapa? Karena jantung mompa darah. Di sini keganjal, numpuk di sini. Itu rahasianya. Jadi saat kita lepas, dia nyemprot ke mata dan telinga. Berapa lama? Nunggu imam baca Fatihah sama surah. Kita nggak pernah mikirin ini, mikirin imam. Kalian banget itu imam ini. Itu gerakan itu. I'tidal menormalkan tekanan darah merah dan putih. Sujud memasukkan oksigen ke otak. Sujud itu Pak. Jadi darah semua masuk ke sel otak. Ahli saraf Amerika Fidel Ma itu masuk Islam gara-gara melihat saraf orang Islam lebih baik daripada saraf orang kafir. Ternyata dia ketemu jawabnya karena sering sujud. Oh, Fidel Ma, dokter Amerika ahli saraf itu. Pembuluh jantung membang waktu sujud itu. Tahiyat awal mencegah pengampuran di badan. Tahiyat akhir memperbaiki pencernaan. Salam itu melenturkan urat sakit kepala. Duduk antara 2 sujud. Nah, itu ada 2. Kalau duduk itu ditidurkan 2 tumit, mencegah stroke. Jadi kalau begini Pak, itu mencegah stroke. Kalau duduknya tumit kiri tidur, tumit kanan berdiri, ini namanya iftiros. Ini namanya duduk keperkasaan. Jadi udah pensiun mesti banyak-banyak duduk di keperkasaan. Nabi tadi kebanyakan habis sholat bukannya duduk antara 2 sujud, bersila. Coba sekitar 5 menit duduk begitu. Nah itu hikmahnya itu. Jadi semua ajaran Islam ini udah diteliti, hebat semua. Iya. Iya. Di Prancis Bu, baru keluar penelitian. Lemak jenggot aja bisa membunuh kanker. Tuh. Lemak jenggot itu membunuh kanker di badan, sel kanker. Sama dengan menghirup air di hidung. Bisa mencegah stroke. Jadi banyak setelah penelitian itu tadi. Jadi rata-rata kalau ilmuwan Cina dari segi kesehatan, kalau ilmuwan Turki 9 gerakan sholat ini pelajaran tauhid. Jadi kenapa misalnya berdiri? Karena mau membesarkan Allah. Tuh. Nah kok ngangkat tangan? Cara kita membesarkan Allah. Kenapa ruku? Mau mengagungkan Allah. Kenapa i'tidal? Mau memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, segala puji untukmu. Kenapa Allah harus dipuji? Semua nikmat datang dari Allah. Bagaimana enggak kita puji? Alhamdulillah aja. Itu kegunaannya. Jangan kalau udah terima duit baru alhamdulillah. Masih banyak nikmat lain dari duit. Coba ibu sehat walafiat. Alhamdulillah. Enak mana ibu?
punya duit 100 juta sakit. Nah punya duit 500 juta sehat, enakan mana? Enakan yang sehat punya 500 juta daripada yang sakit punya 100 juta. Jadi mas sehat itu kuncinya. Alhamdulillah kita masih sehat. Ya Allah. Sujud mensucikan Allah. Pelajarannya. Duduk antara dua sujud, adab kita berdoa. Tahiyat awal penghormatan, tahiyat akhir mengesahkan Allah. Terunjuk itu esa dalam zatnya Allah, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatan. Artinya apa? Esa dalam zat Allah itu nggak berbilang, nggak 1, 2, 3. Nah, ada juga orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Nah, gitu. Esa dalam sifat Allah nggak ada yang nyaingi. Allah maha melihat, nggak sama dengan penglihatan kita, penglihatan Allah. Saya bisa melihat ibu karena ada lampu. Iya, coba lampu mati udah nggak kelihatan. Tapi Allah biar gelap kelihatan ibu. Nah, beda kan? Itu namanya esa dalam sifat. Esa dalam af'al. Perbuatan Allah nggak ada yang nyainginya. Yang menjadikan binatang siapa kalau bukan Allah? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu kesan Allah semua. Nanam singkong, manusia cuma menanam, yang jadiin singkong kan Allah. Udah jadi singkong baru diolah oleh ibu, direbus jadi singkong rebus, digoreng jadi singkong goreng, dibuletin tuh diinjek-injek di Tanah Abang jadi opak saya. Oncom jadi combro, kasih gula Jawa jadi misro, kasih usus mestinya jadi usro. Nah itu kesan apa? Nanam pisang tumbuh pisang, nanam pepaya nunggu pepaya. Kita cuma nanam. Makanya besok kalau pasar modern tanya sama tukang pepaya, Pak ini pepaya pakai apa bapak nanamnya? Pasti tukang pepaya jawab, pakai biji pepaya. Lah, bapak nanamnya pakai biji pepaya ya. Berarti ada pepaya kan? Bijinya kan di dalam pepaya, Pak. Iya. Nah, pepayanya itu bapak dapat dari mana? Jadi berbuah. Dia berbuah kan ditanam. Pakai apa bapak nanam? Pakai biji pepaya itu. Berarti ada pepaya. Nggak selesai kalau nanya ibu begini, begitu. Tanyanya begini, Pak, pepaya pertama kali itu pakai biji siapa? Baru puyeng dia jawab begitu. Bapaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah cuma mengatakan kun jadi. Jadi biji siapa kekak? Pak, kalau Allah bilang kun jadi pepaya. Pusing-pusing amat. Itu ayat. Mengesahkan amal. Salam perintah silaturahim. Itu Pak. Salam kanan, salam kiri. Kita diperintah untuk silaturahim, nyambung silaturahim. Kasih sayang sama mukminin. Masya Allah, hebat. Ulama Mesir menerjemahkan 9 gerakan sholat dari segi tasawuf akhlak. Artinya takbir itu artinya tawakal. Tawakal, berserah dengan Allah. Kalau udah ngangkat tangan dua kan dia nyerah, Bu. Coba deh ibu, pokoknya mau ditembak kamu polisi ngangkat tangan dua, tadi jadi ditembak, udah nyerah. Coba kali ibu ngangkat tangan satu, begini, tembak lah. Ngangkat tangan, tembak kamu polisi. Ngangkat tangan satu cuma begini, tembak. Tapi kalau tangan dua nyerah. Nah, kita kata ulama Mesir ini udah nyerah dengan Allah tiap hari, ngangkat tangan dua itu kan. Nah kalau udah nyerah dengan Allah berarti kita ini sudah siap mengikuti
mengikuti aturan Allah. Cuma namanya manusia kan nyerah-nyerah, tapi aturan Allah kadang nggak dilanggar, nggak diikuti, dilanggar. Nah, di televisi ada nyerah-nyerah, dari akhirnya bukan diikuti aturan, ngatur sendiri, bukan ngatur dengan aturan Allah. Repot kalau ngatur sendiri, itu repot Pak. Di televisi itu ada kejadian suami istri bukan ngikuti aturan Allah, ngatur sendiri, suami ngatur sendiri, istri ngatur sendiri. Akhirnya kondangan sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Sekarang saya dengar udah ngomong sendiri Pak. Astagfirullah. Berdiri, kata ulama Mesir, itu pelajaran zuhud. Jadi waktu kita berdiri, jangan lagi mikirin dunia. Iya, kalau udah berdiri sholat itu Pak, kun ma'al haq bila makhluk, begitu dah kitabnya itu. Kalau kamu sudah berdiri sholat, pikirin Allah, jangan kemana-mana. Jadi kalau kita udah berdiri sholat itu udah zuhud namanya. Jangan lagi terganggu dunia. Bikin jangan ngaco kemana-mana. Cuma karena kita orang awam repot ya Bu, betul Bu, betul. Ada ibu-ibu Pertamina waktu saya ceramah di Pertamina itu nanya, bagaimana Pak Ustadz hukumnya kalau kita sholat pikirannya kemana-mana? Udah gak apa-apa, saya bilang, daripada kemana-mana gak sholat. Ruku, belajarnya itu ridho dengan ketetapan Allah. Iktidal, pelajaran itu bersyukur. Pelajaran tasawufnya kita iktidal itu banyak-banyak bersyukur. Tadi udah dibilang banyak nikmat Allah, sehat walafiat, wa fi anfusikum afala tumsiyun. Lihat nikmat di badan kita ini. Makanya besok kalau ngaca, baca dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau mau dibaca seharian nggak kelar. Rambut bisa panjang, alis diam. Yang nahannya siapa? Allah. Kita nggak kepikir, coba kalau Allah nggak tahan. Ya, ada hordeng di atas mata. Ya Allah. Dikasih lensa masa kita bisa melihat ini. Sampai sekarang belum bisa ditiru ilmuwan lensa mata manusia. Nggak bisa. Jadi kalau ada orang nggak bisa melihat, mesti lensa orang dipindahin. Tuh kehebatan ilmu Allah. Padahal lensa ini nggak ada apa-apanya, tipis kan. Itu rahasia Allah. Bagaimana cara ngebersihin lensa itu? Kerdipan mata. Dan pakai air lagi, makanya orang nggak pernah putus air mata walaupun musim kemarau. Itu nyuci lensa, nyapunya pakai kerdipan mata. Ternyata kerdipan mata lebih dari itu nikmatnya. Coba kalau ibu dari lahir nggak bisa ngedipkan mata, belum tentu dapat jodoh. Siapa yang mau mencewek melotot aja langsung. Ibu syukur bisa ngedipkan mata. Dikasih hidung yang bisa bernapas, dibuat 2 lubang, satu mampet, satu berfungsi. Nikmat itu kena lubangnya ke bawah. Coba kalau ke atas terus, tahu rasa. Tengah nikmat lagi kalau lubangnya ke atas. Banjir. Kalau pilek susah kalau lubang ke atas. Berwudu juga susah kalau lubangnya ke atas ya. Masya Allah. Dikasih mulut, bisa ngomong, gigi bisa makan. Nggak kepikir kita lihat sifatnya sama kuku. Kuku bisa makan, nggak ditahan oleh Allah. Tiap minggu dipotong jadi nikmat. Gigi itu ditahan. Yang nahan gigi siapa? Allah. Apa nggak kepikir kalau sewaktu-waktu dibalik oleh Allah, kuku yang diam, gigi yang panjang. Tahu rasa. Repot kita hidup nih, seminggu mau kondangan, Sabtu harus mau kondangan. Nggak bisa makan gitu Pak. Astagfirullah. Jadi kalau mau dijabarkan sih banyak Pak. Jadi benar, ini pelajaran supaya kita jangan lupa bersyukur.
Sujud supaya ada rasa khauf, takut kita dengan Allah. Ya. Tahiyat akhir supaya ada keikhlasan, pelajaran tasawuf. Ya. Tahiyat awal supaya kita kembali ke jalan Allah. Insyaallah. Duduk antara dua sujud ada berdoa, harus sobar. Doa itu harus disertai dengan kesobaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kita ini kebanyakan berdoa karena nggak sobar. Makanya Bu, Pak, rahasia di langit itu luar biasa kalau kita bongkar. Ya. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Semua makhluk dikasih begitu. Ya. Yang beriman dikasih, yang kafir diberi kasih. Nah, tapi kalau Ar-Rahim, Maha Penyayang, nah itu khusus buat orang mukmin. Jadi orang mukmin pasti dapat Ar-Rahim, dapat Ar-Rahman. Orang kafir nggak bisa dapat Ar-Rahim, paling Ar-Rahman doang. Gitu, Pak. Maha Pengasih Allah. Begitu. Nah, rahasia doa tadi semua itu dibawa ke langit, doa itu. Makanya sahabat pada bingung dengar keterangan Nabi. Ya Allah, dibawa oleh malaikat, Pak. Begitu dibawa oleh malaikat, Allah tuh nanya dengan malaikat yang bawa doa. Padahal Allah lebih tahu, tapi untuk ngasih pelajaran, Allah tuh nanya dengan malaikat, doa siapa nih? Doa Fulan bin Fulan, kata malaikat. Dari mana nih? Kayaknya dari BSD. Tanya juga kan sektor berapa kali. Beriman atau kafir? Itu pertanyaan orang lain. Kafir Tuhan. Itu Rasulullah menjawab. Terkadang Allah jawab begini, ikhdi hajatahu, kabulkan permintaan dia. Kan pusing Pak dengarnya. Baru satu rahasia. Lah ini orang kafir, iya. Itu jawab Allah dengan malaikat, ikhdi hajatahu. Ada lagi doa. Nah, satu hari berapa juta doa coba? Sampaikan lagi oleh malaikat. Allah nanya, walaupun Allah udah tahu doa siapa? Fulan bin Fulan. Dari mana? Sama kayak kemarin dari BSD. Minta apa nih? Kayaknya kredit seperti yang dimulai. Beriman atau kafir? Nah, Pak. Kata malaikat, orang beriman nih, sholat, rajin, ngaji, rajin, pakai jilbab, nggak pernah putus. Apa jawab Allah? Terkadang jawab Allah itu dengan malaikat, ahbis hajatahu, tangguhkan dulu permintaan dia. Ya Allah, hebat ini Pak. Saya susah nerangkan ini kalau nggak dipaham. Allah tadi jawab dengan orang kafir, kabulkan. Giliran orang beriman, tangguhkan dulu permintaan dia. Malaikat yang bawa doa kita itu Pak, yang 7 keliling pusing. Ya Allah, kemarin kafir suruh kabulin, ini sekarang orang beriman malah suruh tangguhkan. Nah, malaikat itu penasaran, kenapa nggak dikasih aja Tuhan kami? Allah jawab dengan malaikat. Alasan Allah itu hampir 5 Pak, saya satu aja kasih alasan. Kata Allah, maka kasih tangguhkan. Ini uhibbu an asma'an du'a'ahu. Aku, kata Allah, masih senang mendengar doanya. Nah, kalau Senin doa, Selasa doa, Rabu dikasih, Kemis pere doanya udah. Sedangkan Allah masih senang. Maka ditangguhkan jadi doa terus deh. Kita nggak paham itu. Iya. Karena Allah senang maka ditangguhkan. Bu, pernah kedatangan pengamen? Ya. Coba jujur jawab. Pengamen datang dengan ibu, membawakan lagu yang ibu senangi. Ibu senangi. Jujur, ngasihnya buru-buru atau belakangan? Nah udah. Ngasihnya belakangan karena ibu senang kan? Iya. Karena senang jadi ibu belakangan ngasih. Coba yang buru-buru dikasih karena ibu nggak senang.
Datang pengamen jeng 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 jeng, haleluya haleluya. Di jendela jadi. Aku buru ngasihnya itu. Jadi dikasih itu bukan Allah nggak senang. Tuhan. Nah baru satu alasan ini. Masuk di akal berarti. Yang kedua, alasan Allah malaikat. Sengaja aku tangguhkan untuk menyelamatkan dia. Tuh. Jadi sengaja ditangguhkan itu untuk menyelamatkan dia, bukan karena kita aja. Bisa terjadi Pak Ati untuk menyelamatkan kita. Umpama begini Bu, ibu punya anak dua, satu bandel, satu baik. Kalau yang bandel minta apa-apa mesti ada, kalau nggak dia ngamuk. Kalau yang baik minta apa-apa kita bilang nggak ada, dia sabar. Satu hari yang bandel minta duit 50.000, yang baik minta duit 50.000. Di kantong ibu, di tas ibu cuma ada 50.000. Ini mintanya malam. Supaya malam itu aman, ngasih yang mana dulu? Yang bandel dikasih supaya aman. Kan begitu. Kalau ibu ngasih yang baik duluan, hancur. Yang bandel ngamuk. Supaya aman, kasih yang bandel. Jadi terkadang ilmu Allah itu nggak terjangkau oleh kita. Banyak. Makanya tadi benar kata ayat, mintalah kamu kepada Allah dengan sholat, dengan sobar dan sholat. Sobar dulu alasannya. Semua doa itu sampai. Insya Allah. Itu rahasia orang mukmin. Saling doakan Pak. Di dalam sholat tuh. Yang doa buat kita waktu duduk antara dua sujud aja, Rabbil firli. Iya, warhamni ya Allah, ampuni dosaku, sayangi aku, wajibuni, tutupkan aibku. Warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, luaskan rezekiku. Wa'afini, sehatkan badanku, wa'afani, maafkan kesalahanku. Yang lain untuk orang lain. Assalamualaikum wa ala ibadatu. Saudara kita yang lain, orang Islam. Itu kehebatan Islam. Saya doakan berarti kita. Khotib di masjid, Bapak dengar nanti. Khotbah keduanya doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tolong ampuni dosa kami yang Islam laki perempuan, laki perempuan, yang hidup, yang mati. Jadi didoakan semua kita. Sampai kita mati masih didoain oleh jamaah kita. Coba bayangkan hebatnya Islam. Belum lagi ditambah doa kita sendiri. Nggak apa-apa. Tambahin doa kita, doain bapak yang udah nggak ada, doain ibu yang udah nggak ada. Cuma bahasa Arab nanya sama Ustadz nanti. Kalau bahasa Arab ini berubah domir, kata gantinya itu. Kalau bahasa Indonesia enggak. Kalau doain bapak ya biasa aja, ya Allah ampuni dosa bapakku, ibuku biasa. Kalau Arab itu pengganti bapak ibu tuh domirnya berubah, kata gantinya. Ya Allah ampuni dosanya, nyanya itu berubah. Kalau kita nggak berubah. Jadi kalau bapak Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Nah kalau ibu Allah maghfir, nah apa? Kita harus diapain ibu? Kayak ketua musola di Srengseng tempat saya tinggal, umurnya udah 85 tahun, nggak mau diganti jadi imam. Nah, jadi jamaah itu pada protes karena bacaannya udah gak keruan-keruan, salah melulu, kan udah hampir pikun. Itu kejadian Pak, sekarang udah diganti sama cucunya mudah-mudahan. Tadi nggak mau diganti itu 50 tahun yang lalu. Ya Allah, jamaahnya pada protes tapi nggak ngerti karena musola itu wakaf kakeknya. Jamaah protes, bacaan udah nggak benar, baca Fatihah juga lama, udah nggak enak, udah tua. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, iya karena nunggu batuk, katanya ada 2 menit nunggu dia batuk. Kan baca Fatihah sekali batuk, 3 kali batuk. Baca Fatihah, saya udah 6 menit nunggu batuk. Mau diganti, nyolatin jenazah, dia juga sama.
Tidak mau diganti juga. Sekali tempo dia kebingungan. Habis sholat jenazah mau doa, dia tahu biasanya Allahumma fil lahu atau Allahumma filah. Nah pas hari itu pengurus musola berbisik, Pak Haji, ini yang mati banci. Apa aku atau bukan? Ustaz gak ada yang tanya. Jadi dia bilang daripada kesalahan terpaksa digabung aja. Allahumma fir lahu warhamhu. Ini makmunya bodoh Pak, main amin. Kira doa dari Mekah, doa gitu. Astagfirullah. Jadi memang harus belajar. Nah kalau banci itu mesti Allah maghfir lahu. Ceritanya dari mandi udah bermasalah. Pertama bapak-bapak mandi protes, kenapa? Ini hukumnya haram kita mandi dia. Kok haram? Ada payudaranya yang gede. Punya payudara. Ya kalau itu suruh ibu-ibu suruh mandi. 5 menit teriak-teriak. Ada apa bu? Kepegang burung. Astagfirullah. Repot musim banci sana. Bapak kamu mandi, ibu kamu mandi. Akhirnya ahli waris gak kekurangan akal, dipanggilin 4 teman-temannya tukang ngamen. Orang dia tukang ngamen, panggil teman-temannya tukang ngamen, suruh mandiin teman. Oh bersemangat. Orang dapat kehormatan sama-sama pengamen, mandiin temannya. Masukin ke kamar ditunggu, kagak keluar. Udah setengah jam kok belum kelar-kelar juga nih mandi. Udah diintip, dikunci karena dikunci sama dia. Kamar diintip dari kunci, ya dicipretin air doang sembari nyanyi. Basah. Kacaunya. Mudah-mudahan kita dapat samaan, diteguhkan iman, dimantapkan Islam, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.